Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kalau begitu banyak ya orang-orang yang melihat video saya itu banyak yang berkomentar kalau mereka melihatnya bahwa saya itu adalah penuh dengan kebencian, ya, atau mereka bilang hate speech, gitu. Apa yang saya beritakan itu adalah suatu kebencian buat mereka, gitu. Sedangkan saya selalu mengajarkan tentang firman Tuhan yang sesuai yang ada di dalam Alkitab ini, gitu. Ya. Dan memang, ya, itu benar. Saya penuh dengan kebencian, yaitu membenci ajaran-ajaran yang sesat, ya. Itulah kebencian saya, membenci ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Jadi saya tidak membenci firman Tuhan, tidak membenci orang-orangnya, ya. Saya tidak membenci orang-orang yang berada di dalam aliran Pentakosta Karismatik. Saya tidak membenci orang-orang yang berada di dalam aliran sesat, ya, seperti Katolik, Pentakosta Karismatik, ya. Saya tidak membenci orangnya, saya membenci ajarannya, ya. Karena bukan hanya saya yang membenci ajarannya, Tuhan juga membenci ajaran sesat, ya. Kalau Anda tidak percaya Tuhan membenci, apakah iya masa Tuhan yang begitu penuh dengan kasih, Tuhan itu adalah kasih, gitu ya. Kasih Tuhan itu sudah sempurna, nggak mungkin Tuhan membenci orang, gitu. Tidak ada kebencian dalam Tuhan. Siapa bilang? Kita baca di Mazmur, ya. Mazmur 5 ayat yang ke-6 kita baca, ya. Mazmur 5 ayat ke-6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Jadi pembual tidak akan tahan di depan mata Tuhan. Engkau atau Tuhan membenci orang yang melakukan kejahatan. Jadi Tuhan juga membenci orang yang melakukan kejahatan. Karena apa? Karena Tuhan kasihnya itu adalah sempurna, ya. Dia spotless, tanpa dosa. Sehingga karena kasihnya yang sempurna itu, dia secara otomatis membenci kejahatan, membenci dosa. Tidak mungkin Tuhan mengasihi dosa atau kejahatan. Dia membenci kejahatan. Kita juga bisa baca di Roma. Apa yang Paulus katakan di Roma 9 ayat yang 13, ya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Tuhan membenci Esau. Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Paulus ini ambil dari Maliaki. Kalau Anda baca Maliaki 1 ayat 2, itu sama isinya. Tuhan mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Dan Maliaki ini mengambil cerita dari Kejadian 25. Kalau Anda mau baca tentang Kejadian 25 itu tentang peristiwa bagaimana apa yang dilakukan Esau sehingga Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub, ya. Kalau kita baca di Kejadian 25, Esau itu dia melakukan menjual hak kesulungannya demi sepiring kacang merah, sup kacang merah. Hanya dengan sepiring sup kacang merah dia menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan itu adalah haknya dia, diberikan oleh Tuhan, tapi dia jual. Dia merasa merendahkan itu, ya. Itu yang dibuat, kejahatan yang dibuat oleh Esau pada Tuhan. Itu menjual hak kesulungannya. Yang Esau pikirkan itu hanyalah hanyalah perutnya saja, ya. Saya tidak membuat-buat ini, ya. Ini adalah firman Tuhan. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Pentakosta Karismatik, pendeta-pendeta mereka itu kalau berkhotbah di atas mimbar itu kerjanya berbohong, ya. Membual, seperti ada tulis dalam Mazmur 5 ayat 6 tadi, membual demi
demi perut mereka. Mereka tidak mengabarkan berita kebenaran. Mereka membual, berbohong kepada jemaat mereka di atas mimbar, sehingga mereka mengabarkan yang enak didengar saja buat jemaatnya. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena apa? Mereka hanya memikirkan perut mereka. Mereka takut jemaatnya pada kabur semua kalau memberitakan kebenaran. Makanya mereka memberitakan sesuatu yang tidak benar, yang enak didengar oleh telinga, seperti kesembuhan. Kan enak didengar oleh telinga manusia, seperti berkat, ya. Wah, berkat melimpah, mobil baru, rumah baru, itulah janji Tuhan, dibilang. Ya, itu semua adalah kebohongan-kebohongan yang selalu diberitakan oleh mereka. Karena jemaatnya menginginkan itu memang. Tapi kita juga sebagai pendeta tidak boleh mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri, tidak peduli dengan kebenaran. Yang penting jemaatnya itu tidak kabur, ya, tidak meninggalkan dia. Kalau jemaatnya kabur, jemaatnya semakin sedikit, pemasukan semakin banyak harus semakin sedikit. Ya logikanya semakin sedikit lah. Mereka tidak mau terjadi hal seperti itu, makanya mereka memberitakan hal yang kebohongan, yang enak didengar, yang selama seminggu mereka bekerja, mungkin mereka menghadapi suatu kehidupan yang negatif, yang tidak menguntungkan buat mereka, sehingga mereka ke gereja pada hari Minggu itu mereka mendengar sesuatu yang enak didengar, ya. Yang memberikan sesuatu yang enak didengar, seperti berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga mereka bukan hanya berkat-berkat yang berkelimpahan sekarang mereka katakannya. Dulu mereka mengatakan berkat yang berkelimpahan, sekarang ditambahin lagi berkat yang berlimpah-limpah, masih kurang yang berkelimpahan, yang berlimpah-limpah sampai ruah keluar tuh. Jadi itu yang mereka ingin dengar, ya. Jadi itu bukan kebenaran, ya. Kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan buat orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu membenci kejahatan, ya. Bukan tidak ada kebencian dalam Tuhan, ya. Karena kasihnya sempurna, Tuhan membenci kejahatan, ya. Jadi sekarang sebagai orang Kristen juga kita juga harus membenci hal itu, kejahatan di mata Tuhan. Nabi palsu, guru-guru palsu, guru-guru sesat itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Nah, coba kita baca di Matius, ya. Matius 22, ya. Matius 7 ayat 22. Coba baca Matius 7:22. Pada hari terakhir, ya, ini hari-hari terakhir, ini zaman kita ini ada hari-hari terakhir, zaman akhir. Banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku berdemuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk bernubuat. Tuhan tidak pernah menyuruh mereka untuk mengusir setan. Tuhan tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembuhkan orang, tidak pernah. Kenapa pendeta-pendeta karismatik, Pentakosta karismatik melakukan hal ini yang tidak pernah disuruh Tuhan mereka lakukan? Maka Tuhan di ayat 23 ini disebut apa? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenalmu. Ini bukan orang-orang di luar Kristen, loh. Ini orang-orang di dalam Kristen yang sudah menyembuhkan, yang sudah mengusir setan. Tuhan bilang apa? Enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenalmu, engkau pembuat kejahatan. Tuhan tidak menyuruh engkau, kenapa dilakukan? Ini yang terjadi kok, ya. Tuhan itu membenci nabi palsu. Kalau kita baca di buku-buku hipnosis, ya, Anda lihat sendiri beberapa kali Tuhan sudah mewanti-wanti domba-dombanya, ya,
terhadap nabi palsu. Itu berapa kali Tuhan katakan, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka itu menyamar seperti domba. Namanya juga menyamar. Menyamar itu supaya nggak kelihatan. Jadi kalau Anda katakan, wah pendeta yang baik kok, nggak pernah, ya namanya juga menyamar, Anda tidak akan melihat di situ, ya. Karena menyamar, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat, hanya orang-orang yang mengenal tentang kebenaran Tuhan yang bisa melihat kalau pendeta itu nggak benar, nggak mengajarkan sesuai dengan kebenaran. Namanya juga menyamar supaya tidak kelihatan. Nah itu ya yang disesatkan. Orang Kristen itu tidak bisa disesatkan dari luar, dia disesatkan dari dalam oleh pendeta-pendeta sendiri yang menyesatkan mereka. Ya. Jadi kalau kita perhatikan nih, ya, di Indonesia ya, akan sulit sekali pendeta mengatakan kalau satu aliran itu sesat. Ya. Apalagi aliran itu udah lama. Pentakosta karismatik itu udah, gereja Pentakosta itu dari tahun 1921 sudah ada. Ya. Jadi mereka tidak mungkin mengatakan, atau menurut saya akan sangat sulit untuk mengatakan kalau aliran Pentakosta ini atau Pentakosta karismatik ini adalah aliran sesat. Karena apa? Karena mereka terikat oleh sinode mereka, gitu ya. Dan sinode mereka terikat oleh PGI karena mereka adalah anggotanya PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan saya kurang paham juga ya, maksudnya kurang jelas juga kalau Anda lihat di PGI ini ya, Persatuan Gereja Indonesia. Tujuan utamanya itu adalah mempersatukan gereja. Ya. Dan mereka mengatakan dalam misi dan visi mereka itu dikatakan bahwa perbedaan itu adalah suatu harta yang berharga menurut mereka. Itu adalah perbedaan. Ya, sekarang kita tanya pada mereka ya. Kalau perbedaan adalah suatu harta yang berharga, bagaimana perbedaannya dengan perbedaan yang sesat? Apakah itu sesuatu harta yang berharga buat orang Kristen? Ya tidaklah. Aliran sesat itu, Kristen sesat itu bukan harta yang berbeda. Kita harus memisahkan diri dari mereka. Paulus katakan, jangan bergaul dengan mereka. Bagaimana mungkin PGI mengatakan bahwa perbedaan itu adalah harta yang berharga, gitu ya? Karena mereka terikat, sinode mereka itu terikat oleh PGI, gitu. Dan anggota-anggota PGI itu tidak boleh saling menjatuhkan. Mereka harus bekerja sama. Dan anggota PGI itu adalah Gereja Bethel Indonesia juga termasuk anggota PGI. Nah, jadi mereka nggak bisa mengatakan kalau aliran Pentakosta karismatik ini adalah aliran sesat. Akan dikecam oleh PGI, oleh sinode mereka juga, gitu ya. Dan saya ini tidak terikat oleh satupun sinode, tidak terikat oleh satupun PGI. Saya bukan anggota PGI dan saya tidak terikat oleh sinode manapun. Saya hanya memberitakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saya hanya terikat kepada Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan ya, akan saya katakan ya. Kalau firman Tuhan mengatakan tidak, saya mengatakan tidak. Kalau firman Tuhan mengatakan aliran Pentakosta karismatik adalah sesat, itu adalah sesat. Memang benar menurut Alkitab itu sesat, maka saya katakan sesat. Saya tidak mungkin mengatakan bahwa nggak apa-apa, namanya juga memuliakan Tuhan Yesus juga. Ya. Oh tidak, mereka tidak memuliakan nama Tuhan Yesus. Mereka adalah sesat. Jadi nggak usah takut. Ya. Saya hanya terikat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan sinode, bukan PGI, apalagi PGPI, tidak. Ya. Saya tidak terikat kepada mereka. Jadi saya katakan ini ya karena video-video saya selanjutnya akan saya katakan lebih keras lagi mengenai aliran Pentakosta karismatik ini. Ya. Anda nggak usah kaget kalau nanti video-video saya selanjutnya akan terasa lebih keras lagi mengatakan hal kebencian kepada Pentakosta karismatik. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak membenci orang-orangnya, saya membenci ajarannya, bukan orang-orangnya. Orang-orangnya ini adalah ladang ya, ladang buat kita untuk memberitakan tentang keselamatan. Jadi mereka ini ladang. Saya rasa cukup sekian
ikuti video-video saya selanjutnya supaya Anda lebih mengerti lagi kalau saya kayaknya berapi-api untuk memberitakan tentang kebencian terhadap aliran sesat. Memang saya berapi-api, memang saya membenci aliran sesat. Ya, demikian juga Tuhan membenci nabi palsu, yang seperti saya sudah katakan sebelumnya. Ikuti terus video-video saya setelah ini, ya. Suatu saat Anda akan mengerti kebenarannya bahwa memang benar aliran Pentakosta karismatik ini memang harus dihindari. Ya, memang mereka adalah ajaran sesat seperti halnya aliran sesat lainnya seperti Mormon, Saksi Yehova, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati.